Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Budi dan pikiran bukan kata asli Jawa maupun Indonesia. Kata budi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pikiran, akal, ingatan, perasaan, pendapat, dan watak atau sifat. Sedangkan kata pikir dari bahasa Arab yang berarti pemikiran, renungan, refleksi, spekulasi, dan pertimbangan. Pikiran juga sering diucapkan secara bergandengan dengan kata akal, sehingga menjadi kata akal pikiran. Dengan akal pikirannya manusia dituntut bisa memilah dan memilih, menimbang yang baik dan yang buruk, mengetahui apa yang salah dan yang benar, bisa membedakan antara fakta dan realita, dan ekspresi lainnya yang tidak dimiliki oleh hewan di dunia ini. Sehingga manusia bukan hanya sebagai binatang yang bisa berkata-kata dan berbicara. Dalam bahasa Jawa kuno, pikiran adalah hidup, dan kata hidup sendiri bermakna pikiran, angan-angan, kesadaran, pengertian, kemauan, maksud, pendapat, dan perasaan. Karena itu, menurut Siti Jenar, budi, pikiran, angan-angan, dan eling atau kesadaran itu satu wujud dengan akal, ngakal. Tentu saja yang dimaksud dengan akal dalam pupuh tersebut bukanlah akal dalam pengertian Al-Quran. Dalam Al-Quran, akal adalah alat untuk memahami fenomena alam ini. Karena itu, akal itu niscaya sehat. Dalam penggunaannya, cukup dengan akal saja. Tak perlu dibubuhi kata sehat yang menjadi akal sehat. Sedangkan kata budi, baik dalam bahasa Jawa maupun Indonesia sekarang, merupakan paduan pikiran dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu. Dalam bahasa Jawa kuno, perasaan adalah ambek. Kata rasa berasal dari Sanskerta. Dalam perjalanan sejarah, rupanya kata hidup dan ambek tergusur pemakaiannya. Dan pada masa Siti Jenar, kata Sanskerta dan Arab masuk ke dalam bahasa Jawa. Dan artinya sudah berubah dari asalnya. Sehingga kata budi, pikiran, angan-angan, dan eling atau kesadaran merupakan atribut luar, bukan kodrat yang tumbuh dari dalam. Jadi, akal bukan lagi alatnya Tuhan yang ditempatkan pada diri manusia, tetapi hanya bagian dari indera di dalam diri manusia. Akal pada zaman Siti Jenar sudah identik dengan hawa nafsu dan keinginan. Dan sampai hari ini pun akal dalam kamus diartikan pikiran, budi, usaha, ikhtiar, muslihat, dan tipu daya. Karena itu ada istilah mengakali, ngakali, yang berarti memperdaya atau menipu. Lalu ada kata akal-akalan yang artinya dibuat-buat.
Dalam kondisi sekarang, akal yang dimaksud oleh Siti Jenar dapat kita samakan dengan ego, yang pada artinya menurut diriku, untuk diriku sendiri. Nah, keadaan akal yang demikian ini yang tidak bisa digunakan sebagai pedoman hidup. Akal yang sewujud dengan angan-angan dan pikiran ini bisa gila, bingung, sedih, dan tak jujur. Akal yang demikian ini tak bersedia menghadapi kenyataan hidup. Ia lebih suka berangan-angan, membayangkan sesuatu yang belum tentu terwujud. Pikiran gila tidak bisa lagi memahami sesuatu kenyataan. Orang bingung adalah orang yang kehilangan akalnya, tak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Akal model begini ini yang oleh Siti Jenar disebut bisa sedih, karena merasa kehilangan, dipermalukan, dizolimi, dihina, dibuat menderita, dan lain-lain. Maka manusia yang punya akal ini bisa sedih karena khawatir dimarahi dan tak dihargai jika berbuat jujur. Maka dengan akalnya manusia berbuat tidak jujur. Budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran tidak dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman hidup karena kemungkinan bias menyimpang sangat tinggi. Bagi Siti Jenar, harus ada keberadaan yang lebih tinggi dalam diri manusia. Ia yang lebih tinggi daripada budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran yang satu wujud dengan akal. Siapakah dia yang lebih tinggi itu? Itulah Zat Wajibul Maulana, Zat yang melindungi, yang wajib memimpin. Dia itulah yang mewujudkan semua budi baik, budi yang menyuruh berbuat akal-akalan dan mengakali orang lain akan membangkitkan kedengkian. Maka rusaklah kebahagiaan orang lain itu. Dengan dengki itu manusia berbuat jahat dan menyombongkan diri, dan akhirnya menistakan dirinya sendiri. Ini semua bisa terjadi bila budi tidak terpimpin. Jadi, selain panca indera, budi pun tidak bisa digunakan sebagai pedoman hidup. Panca indera harus dipimpin budi, dan budi pun harus dipimpin oleh Zat Wajibul Mulyaningrat atau Maulana. Zat ini tidak terkait dengan sebuah nama. Kalau hanya nama yang dilafalkan, maka itu hanya lahir dari ucapan saja, bukan hakikat. Orang lain diakali, kebahagiaannya dirusak demi kebahagiaan pribadinya, hanya karena sebuah nama. Dan di zaman Siti Jenar terjadi konflik antara mereka yang memperkenalkan nama Allah dan yang bersikuku dengan nama yang widi, yang manon, atau dengan nama-nama yang lain. Ini semua permainan akal, kata Siti Jenar. Kembali ke Immanuel Kant, filsafat barat ini menyatakan dengan tegas bahwa indera hanya mencerap kesan-kesan dari objek yang tampak. Yang dicerap bukan objek dalam dirinya sendiri. Yang dicerap cuma penampakannya saja, fenomenanya. Karena itu indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman.
demikian, Ken membedakan antara akal dan budi yang oleh Siti Jenar dipandang sama saja. Keduanya tidak bisa digunakan sebagai pedoman hidup. Bagi Ken, tugas akal adalah mengatur data indrawi. Kesan-kesan yang ditangkap indera itu harus disusun agar menjadi suatu citra yang konkret dalam ruang dan waktu. Pemahaman di tingkat akal ini merupakan paduan antara materi dan pengertian a priori, yaitu pengetahuan yang tidak diturunkan dari pengalaman. Ia ada di dalam diri manusia, sedangkan budi berfungsi untuk menarik kesimpulan dari putusan-putusan yang dibuat akal. Dengan kata lain, rasio berfungsi untuk membentuk atau membangun argumen. Bagi Ken, argumen yang dibuat itu bisa salah jika tidak dipimpin oleh Allah. Coba bandingkan dengan pandangan Siti Jenar. Budi akal yang bagi Siti Jenar itu satu wujud harus dipimpin oleh Tuhan, wajibul maulana. Setarakan pendapat Siti Jenar dengan Ken. Padahal Siti Jenar hadir 2,5 abad sebelum Ken. Tapi sayang, Siti Jenar ini hadir di tempat yang tidak kondusif untuk mengembangkan pikirannya, sehingga dia harus segera pergi meninggalkan dunia fana ini. Bersambung ke episode berikutnya.